Jamaah sekalian, pembahasan kita yang selanjutnya adalah Al-Kabiratus Sadisatu wal Ishrun, jenis dosa besar yang ke-26, yaitu Al-Qadi As-Su, hakim yang buruk, yang menzolimi atau tidak berbuat adil dalam menetapkan ketetapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Al-Qadi As-Su huwa alladhi la yahkum bil adli wa la yahkum bima syara'allahu lahu ay yahkum bihi. Al-Qadi As-Su, seorang hakim yang buruk adalah yaitu yang tidak memberikan ketetapan hukum dengan secara wala yahkum bima syara'allahu lahu ay yahkum bihi, dan tidak menetapkan hukum tersebut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yahkum bihawahu, namun dia memberikan ketetapan hukum sesuai dengan hawa nafsunya. Fayatajalla wa yadhlim wa yusi ila nas, sehingga dia menzalimi manusia. Wala takunu ahkamuhu adila, dan menyebabkan juga tentunya hukum-hukum yang ditetapkan, sanksi yang ditetapkan tidaklah secara adil. Wa inna ma yattabu fiha hawahu wa la yattabu fiha ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memberikan ketetapan hukum atau menetapkan suatu hukum atau sanksi sesuai dengan apa yang diinginkan hawa nafsunya. Wa arada jumlatan min nusus ad-dalla ala anna hadha min al-kaba'ir. Dan penulis kitab ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwasannya memberikan ketetapan hukum secara tidak adil termasuk perbuatan dosa yang sangat besar, termasuk orang-orang yang zalim. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah dengan hukum-hukum jahiliyah yang mereka ingin terapkan? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepadanya dari al-bayyinat, bukti-bukti yang jelas, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan laknat dari orang-orang yang melaknat. A'udzubillahi min dzalik. Jadi di antara bahayanya orang yang memberikan sanksi atau hukuman atau menetapkan suatu hukum secara tidak adil sehingga menzalimi orang-orang yang seharusnya mengambil haknya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan laknat-laknat orang yang melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Amma idza ijtahada al-hakim, adapun dalam hadis jamaah sekalian, jikalau seorang hakim telah berijtihad wa qada bima qama dalil ala sihhatihi, dan dia tentunya berijtihad di dalam menentukan hukum sesuai dengan dalil yang sahih yang mereka ketahui, walam yahkum bi ra'yi faqihin wa qada la halahu dhab dzalikal qaul fa huwa ma'jur wala bud. Namun ketika dia tersalah dalam menentukan hukum, tapi setelah berijtihad bukan karena hawa nafsunya, maka dia mendapatkan satu pahala. Tapi kalau dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala.
Dan ini secara umum kepada para ulama tentunya juga di dalam menetapkan suatu hukum, dan terlebih khusus kepada seorang hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in ijtahadal hakim fa asab falahu ajran." Kalau seorang hakim menetapkan suatu hukum kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Namun kalau dia berijtihad dan tersalah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ini kalau dia betul-betul berijtihad dengan dalil. Namun kalau dia menetapkan suatu hukum karena memang misalnya disuap atau karena ingin mengambil haknya orang, maka tentunya ini yang termasuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yahrumu 'alal qadi ay yahkum wa huwa ghadban la siyam minal khasam. Tentunya dalam adab-adab menetapkan hukum itu ada adab-adabnya, dan bukan waktunya sekarang kita membahasnya, tapi secara umum disebutkan di sini salah satunya adalah tidak boleh seorang hakim menetapkan suatu hukum dalam keadaan dia marah, karena bisa jadi karena emosinya yang mengalahkannya sehingga menetapkan hukum tidak secara adil atau bisa bahkan menzalimi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya hal ini ada kaitannya dengan rishwa. Rishwa itu apa jamaah sekalian? Adalah sogok menyogok. Ya, terkadang satu hakim menetapkan satu hukuman, sanksi, atau membuat orang yang salah menjadi menang dan menjadi orang yang benar jadi salah, membolak-balikkan fakta, dikarenakan karena suap. Dalam hadis Nabi SAW yang disesuaikan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, la'natullahi alal rashi wal murtashi. Laknat Allah Subhanahu wa taala bagi yang menyogok dan disogok. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita harus hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Karena sungguhnya yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan berimbas kepada anak-anak dan keluarga kita, kepada akhlak-akhlak mereka. Waliyadzubillah. Dan juga akan berimbas kepada ya tidak dikabulkannya doa-doa kita. Waliyadzubillah. Pembahasan yang selanjutnya, As-Sabiatu wal Ishrun, yang ke-27 di sini disebutkan sesuai dengan urutan kitab aslinya adalah Al-Qawwadul Mustahsin ala ahlihi, atau disebut dengan Dayyuts. Ya, seorang laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat serong, atau seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya, baik itu istrinya atau anak putrinya, sehingga seakan-akan dia memfasilitasi dan membiarkan berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya apalagi kalau sudah membiarkan istrinya berbuat serong. Na'udzubillah waliyadzubillah. Naam jamaah sekalian, di dalam hadis disebutkan salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, yaitu al-aq liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wad-dayyut, dan laki-laki yang mendiamkan istrinya atau tidak punya kecemburuan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh keluarganya, wa rajalatun nisa, dan perempuan yang kelaki-lakian atau menyerupai laki-laki. Dalam ayat hadis yang lain disebutkan salasun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Mudimunil khamar, pecandu khamar, al-aqu liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya, wad-dayyut, dan orang yang alladzi yukirru al-khubuts fi ahlihi, yang ridho dengan atau rela dengan adanya terjadinya kemaksiatan, perbuatan maksiat pada keluarganya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya jamaah sekalian, kalau pernah terjadi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, bagaimanapun dosa kita, Allah akan mengampuni kita kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi jangan diremehkan masalah-masalah dosa, karena kita tidak tahu kita akan meninggal dalam keadaan bertobat atau kita meninggal sebelum bertobat. Nauzubillahi min dzalik.
Di antaranya yang perlu kita tekankan dalam masalah ini jemaah sekalian, ya termasuk di antara contoh-contoh dayuts adalah seorang laki-laki yang atau seorang tua, seorang bapak yang membiarkan anak putrinya berboncengan atau pergi bersama pacarnya. Nauzubillah min dzalik. Ini merelakan, merasa ridho dengan perbuatan hal tersebut. Ini harus diwanti-wanti jamaah sekalian. Ya dahulu orang-orang tua kita, masya Allah, mereka sangat ketat dalam masalah ini. Tapi di zaman sekarang justru membiarkan, senang ketika ada pacarnya anaknya. Ini justru memfasilitasi untuk perbuatan zina. Naudzubillah, ini termasuk dayuts, membiarkan istrinya atau anak putrinya ya tidak dilarang, bahkan membiarkan ketika keluarganya atau istrinya misalnya atau anak putrinya keluar dalam keadaan berdandan, bersolek dan sebagainya. Padahal ini di antara perbuatan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecemburuan. Olehnya itu, bagi para wanita yang mendengarkan hal ini, sesungguhnya dalam riwayat disebutkan tidaklah seorang wanita keluar dari rumahnya dengan menggunakan parfum kecuali dijuluki sebagai pezina. Nauzubillah. Harus kita tekankan dalam masalah ini. Bukan hal yang main-main jemaah sekalian. Kenapa kita tidak ada kecemburuan dengan mereka? Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Kenapa dia berdandan keluar? Untuk siapa? Tentunya untuk laki-laki yang lain. Mana kecemburuan kita? Nauzubillah. Harus kita sampaikan dengan baik. Arahkan kepada wanita. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya yang sengaja berdandan keluar. Jemaah sekalian, kenapa anda tidak berdandan di depan para suami anda, di depan suami anda, kemudian berdandan di luar? Ini jadi jangan disalahkan ketika suami mencari yang lain, karena istrinya yang berdandan ketika keluar, bukan berdandan di depan suaminya. Nah, ini sebagai balasannya bisa jadi karena perbuatan istrinya sendiri yang berdandan di luar untuk orang lain, sehingga suaminya bermain serong, selingkuh misalnya. Ini gara-gara wanita tersendiri. Sungguh Islam datang untuk memuliakan wanita jemaah sekalian. Kayaknya adanya mahram dan sebagainya ketika bersafar dan sebagainya. Dahulu ada orang-orang yang ya ditanyakan dan protes, kenapa itu wanita muslimah, kamu kaum muslimin setiap ingin berpergian bersafar harus ditemani mahram? Maka jawabannya ustaz tersebut, justru kami ini memuliakan wanita sebagaimana anda memuliakan ratu. Ratu itu kemana-mana ada yang penemannya, dijaga. Begitulah kami memuliakan wanita. Bukan seperti kalian yang menganggap sesuatu yang hal yang betul-betul tidak ada nilainya di depan manusia. Naudzubillahi min dzalik. Dan inilah la taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Dan sumber perzinahan sebagaimana pernah kita sebutkan adalah dari wanita. Allah Subhanahu wa taala memulai wazaniyatu, az-zaniyatu, perempuan pezina, kemudian wazani, laki-laki pezina. Allah memulai dengan perempuan karena sumber terjadinya fitnah perzinahan adalah karena wanita yang menampakkan auratnya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihati, arahkan istri kita, putri kita agar tidak berbuat yang seperti itu. Karena mereka sesungguhnya adalah perhiasan yang harus dijaga, berlian yang harus dijaga. Kalau orang punya perhiasan emas misalnya, tidak mungkin dia pamerkan saja begitu sehingga orang bisa mencurinya dan sebagainya. Tapi dia menjaga betul-betul seperti permata. Begitulah wanita jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ketika adanya pernikahan Islami misalnya dengan adanya hijab, ya kenapa ada hijab? Ya karena kebiasaan wanita ketika ada pernikahan adalah berdandan. Nah, ini kan menimbulkan fitnah. Kalau mereka berdandan sesama mereka silahkan, selama ada hijab, lain tempat laki-laki, lain tempat perempuan. Yang masalahnya kalau secampur ini yang menimbulkan fitnah, yang bisa juga menyebabkan retaknya hubungan keluarga.
Seorang laki-laki melihat istrinya orang, cantiknya istrinya itu. Bagaimana ini kalau seperti ini? Atau sebaliknya, seorang istri melihat suaminya orang, wah, gantengnya istrinya suaminya orang ini. Di mana kecemburuan? Inilah tujuannya kenapa ada hijab, dipisah antara laki-laki dengan wanita. Di antara lagi, sampai-sampai terjadi seorang laki-laki memukul istrinya bahkan sampai mati gara-gara kecemburuannya terhadap apa? Istri berjoget-joget di TikTok. A'udzubillah min dzalik. Ini gara-gara istri sendiri, tapi tentunya harus disikapi dengan baik. Ya, makanya wajar ada kecemburuan seperti itu. Hanya sekali lagi jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk tidak diam dengan masalah kemungkaran seperti ini. Kita akan menjadi mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah ar-ra'i. Kita adalah pemimpin untuk keluarga kita, untuk istri kita dan anak-anak kita dan putri kita terlebih utama. Jangan sampai kita biarkan khawatir kalau tidak laku-laku nanti misalnya, sehingga membiarkan hanya pacaran. Auzubillah min dzalik. Siapa yang mengatur jodoh jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala semua yang mengaturnya. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu ya dengan cara yang haram, sehingga kalau sudah terjadi perzinahan, naudzubillah min dzalik, hamil di luar nikah, itu salah kita sendiri karena membiarkan anak kita seperti itu. Jaga itu HP-nya dan sebagainya, karena kita yang memfasilitasinya. Ini hal yang harus kita pertegas, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Bagaimana caranya kalau kita yang memfasilitasi, membiarkan anak kita keluar malam-malam lagi bersambungkan dengan mahramnya? Inilah ya penyebab terjadinya fitnah, naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk di antara dosa yang sangat besar ketika seorang laki-laki tidak ada kecemburuan kepada istrinya atau keluarganya yang perempuan. Termasuk juga sebaliknya, ketika seorang wanita tidak cemburu kepada suaminya melakukan perbuatan maksiat, maka harus ada timbal baliknya, harus melarangnya. Seorang istri harus melarangnya dan menasihatinya agar suaminya tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan sesungguhnya jemaah sekalian ibadah yang sangat panjang, sampai kita mati kalau kita masih bersama dengan istri kita. Bahkan kita mengharapkan ingin dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan demikian jemaah sekalian. Kemudian selanjutnya as-saminatu wal ishrun, yang ke-28, ar-rajulatu minan nisa wal mukhannatsu minar rijal. Ini sudah pernah kita bahas secara umum, tapi beliau khususkan dalam masalah ini, yaitu ar-rajulatu minan nisa wal mukhannatsu minar rijal. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau kita sudah tahu ini termasuk dosa besar jamaah sekalian, maka kita tidak boleh ada rasa ridho dengan perbuatan seperti ini. Kita nasihatinya, betul. Kita nasihatinya, arahkan, ini perbuatan dosa besar. Yang menjadi sesuatu yang miris jamaah sekalian. Ya, ketika ada, mohon maaf ini secara tegas saya katakan, ketika ada festival-festival mereka diundang, kemudian ada perlombaan khusus untuk mereka. Ini kan semacam ada keridoan terhadap perbuatan tersebut untuk dijadikan bahan tertawaan. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini termasuk hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diarahkan agar tidak terjadi seperti itu, agar mereka bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya dakwah itu jamaah sekalian bukan menghina, tapi kita mengajak agar mereka, orang-orang yang terjerumus, yang hampir jatuh di jurang, kita selamatkan. Sebagaimana Allah SWT menyelamatkan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian belum dikatakan beriman sempurna keimanannya sampai kalian mencintai kepada saudara anda sebagaimana kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Kita cinta kepada kebaikan, rajin beribadah, kita cinta bermajelis dan sebagainya. Kita bercinta untuk
berada dalam ketaatan dan membenci perbuatan maksiat, maka sebagai bentuk agar kita menjadi orang yang sempurna keimanan kita, kita juga mencintai perbuatan tersebut untuk saudara kita, agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kita ajak umat sekalian, nasihati dengan berbagai macam cara yang bisa, yang cocok untuk mereka. Kalaulah mereka tidak bisa secara langsung, kita mungkin bisa kirimkan video, ya nasihati terus sampai kita doakan. Itu yang menjadi tugas kita, bukan menghina-hinanya terus, tidak. Betul perbuatannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada keridoan dengan perbuatan yang seperti ini. Dan secara umum perbuatan maksiat, karena kita tidak ridho, maka kita berusaha untuk mengajaknya agar tidak terjerumus dalam perbuatan hal tersebut. Nah, walladzina yajtanibuna kaba'ir wal fawahish, di sini disebutkan termasuk dosa besar adalah ar-rajulatu minan nisa wal mukhannats minar rijal, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsin minar rijal wal mutarrijilat minan nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Tentunya kita tetap berusaha mengajak mereka. Kalau ada tetangga kita, kita dakwai, kirim buku atau apa video yang memberikan nasihat kepada dia. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya berdoa agar keturunan kita tidak ada yang seperti itu. Karena kita tidak tahu jamaah sekalian, ya, dengan medsos yang sekarang ini yang begitu gencar untuk menarik perhatian anak-anak kita dan keturunan kita nantinya dan saudara-saudara kita, kita tidak tahu. Ya, karena orang kalau sudah terjatuh dalam suatu maksiat, ya, dan susah untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, mereka mencari orang lain untuk bisa sama dengan mereka. Mereka tidak tenang. Sampai ada punya teman juga seperti itu. Sebagaimana syaitan yang telah dicap untuk masuk neraka, syaitan berjanji, iblis berjanji agar ada yang menemaninya untuk masuk neraka. Maka kita arahkan bahwasanya sesungguhnya Anda telah terperangkap dengan jebakan syaitan. Maka kita berusaha untuk mengajaknya agar betul-betul mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan tersebut dan menjaga keturunan kita. Dalam hadis yang lain disebut, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rijal. Ar-rajul, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian khusus untuk wanita dan wanita yang memakai pakaian khusus untuk laki-laki. Ini perlu diperhatikan karena ada yang pakaian khusus untuk laki-laki, ya mas sekalian, yang kalau dipakai perempuan maka ini sudah menyerupai laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Olehnya itu jangan sama sekali kita mau untuk memakaikan kepada anak-anak kita, misalnya laki-laki dipakaikan jilbab dan sebagainya. Begitu pula dengan mainannya juga. Jangan sampai gara-gara yang menyebabkan seorang laki-laki jadi mirip perempuan, mirip wanita caranya berperilaku, karena mungkin dari kecil kita sudah memberikan mainan untuk perempuan, misalnya boneka misalnya itu laki-laki, ini tidak cocok. Atau sebaliknya, berikan sesuai dengan kodratnya, berikan sesuai dengan kodratnya. Larang ketika sudah melakukan atau terjatuh dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu untuk mengatakan la, tidak. Karena ini merupakan uslub Al-Qur'an. Ini merupakan diantara salah satu metode dalam Al-Qur'an mengatakan la taqrabu zina, la ta'kulu. Ini uslubul Qur'an. Metode Al-Qur'an dalam menyuruh untuk melarang. Sebagaimana surah Luqman menyebutkan ketika mengarahkan kepada anaknya, la tusyrik billah. Jangan mensyirikatkan Allah. Ya, dilarang betul. Jangan dibiarkan. Termasuk dalam masalah sholat, kita didik sejak awal, mulai sejak 7 tahun itu sudah harus betul-betul disuruh terus. Jangan mengatakan saya sudah suruh. Tidak, terus disuruh. Setiap masuk 5 waktu
solat waktunya pada waktunya, maka kita terus suruh dia percikan air dan sebagainya, ajak dengan baik. Kalau tidak, percikan air dan berikan ketegasan, karena betul-betul sebagai pertanda bahwasanya kita tegas dalam masalah seperti ini. Di dalam hadis jamaah sekalian disebutkan sinfani min ahlin nar, ada dua golongan dari penghuni neraka, lam arahuma, dan aku belum pernah melihatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, seorang yang membawa terus cambuk, dia selalu memukul manusia, ya sedikit-sedikit dia pukul manusia, dan ini termasuk perbuatan kezaliman. Ketika orang tersebut tidak melakukan kesalahan, kemudian dipukul dan sebagainya. Wanisan kasiyat ariyat, dan wanita kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Nauzubillah min dzalik. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita harus sampaikan baik-baik kepada para wanita, menutup aurat hukumnya wajib. Bukan hanya pada waktu sholat saja, bahkan di luar sholat lebih-lebih wajib, karena akan membuat fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Nah, ini diantara sebagian wanita memakai pakaian tapi bukan sebenarnya menutup, tapi membungkus saja. Makanya dikatakan kasiyatun ariyat, dia berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat mumilat, rusunna kasminatil bukht, ya dia seperti pakai konde yang ini, seperti punuk unta, ya al-ma'ilah. Ini termasuk wanita-wanita yang dicap oleh Nabi SAW penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena memang tujuannya untuk bersolek di depan orang, berdana di depan manusia, apalagi kalau sudah pakainya seperti demikian. Kita syukuri kalau sudah pakai jilbab, tapi masya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Di pakaiannya lagi, kemudian celananya lagi, justru itu lebih membuat fitnah bagi laki-laki. Jadi pakaian yang sebenarnya adalah pakaian yang menutup dan tidak ketat dan tidak menimbulkan lakukan tubuh untuk bagi wanita. La yadkhulunal jannata wa la yajiduna rihaha. Nabi SAW mengatakan mereka itu, dua golongan tersebut tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza kadza. Dan mereka tidak akan mencium bau surga, padahal baunya surga itu, aromanya surga itu bisa tercium dengan jarak sekian dan sekian. Akhrajahu Muslim, ya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya at-tasiyatu wal ishrun, ke-29. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, tentunya untuk mengarahkan bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah sesuatu yang Allah inginkan kebaikan untuk kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk sesuatu itu sebagai apa? Sebagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, agar kita tidak terjatuh pada kebinasaan. Sehingga kita ketika sudah meyakini hal tersebut, kita akan meninggalkan semua yang terlarang karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah keimanan itu pada diri-diri kami, pada hati-hati kami ya Allah, pada hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami membenci al-fusuq, kefasikan, al-kufur, ya kekufuran, dan al-isyan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, darimu ya Allah. Ini jamaah sekalian antara doa yang sepantasnya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita membenci perbuatan kemaksiatan. Ya, karena kalau setan sudah masuk, kita telah terjatuh pada perbuatan maksiat, setan akan masuk dan akan menghiasi perbuatan tersebut
dan akan datang dan mengatakan tidak usah kau bertobat, sudah terlanjur kau berbuat demikian, begitu sudah takdirmu. Ini syaitan. Jangan sampai kita sudah dijatuhkan suatu lubang kemudian dimasukkan ke lubang yang lain, yaitu apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa besar. Jadi jamaah sekalian, bagaimanapun dosa kita, ya bahkan dalam satu hadis disebutkan, lallahu asyaddu farhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu lebih berbahagia ketimbang seorang yang melakukan perjalanan, kemudian di tengah perjalanan dia capek dan beristirahat, di sampingnya ada ontanya dan di atasnya ada makanannya, kemudian terbangun sudah tidak ada ontanya dan makanannya, pergi. Kemudian dia pergi mencari, tidak dapat, sudah sampai ngos-ngosan, kemudian mengatakan, ya kalau begitu, kalau sudah seperti ini lebih baik saya kembali ke tempat saya tadi, saya istirahat saja dan menunggu kematian saya saja. Karena tidak ada lagi makanannya sudah dibawa sama ontanya, kemana perginya? Kemudian tiba-tiba ya dia terbangun, melihat ternyata kembali ontanya itu di dekatnya dan ada makanannya. Bagaimana bahagianya itu? Begitu bahagianya sampai-sampai dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Begitu bahagianya sampai-sampai dia mengatakan, engkau adalah hambaku ya Allah dan aku adalah Tuhanmu. Begitu bahagianya. Tapi ini tentunya perkataan seperti ini tidak berdosa. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak sengaja, karena begitu bahagianya. Dia tidak sengaja. Nah, dalam hadis sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia lagi daripada orang ini ketika ada seorang hamba yang penuh dengan dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian, begitu rahmatnya Allah, kasih sayangnya kepada kita. Jangan putus asa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul dijauhkan dari perbuatan maksiat. Harus berusaha. Bukan sekadar berdoa, tapi berusaha untuk meninggalkan. Sebagaimana orang yang telah melakukan pembunuhan 99 orang, disuruh berhijrah, tinggalkan tempatmu itu, kaummu, tinggalkan kampungmu. Memang harus cari teman yang baik untuk senantiasa mengarahkan kita, yang selalu bermajelis taklim, yang bertarbiyah dan sebagainya, yang selalu mengingatkan kita ketika kita lemah. Karena tidak ada jaminan, ikhwas sekalian, tidak ada jaminan dengan keimanan kita ini. Iman itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kita harus melihat barometer keimanan kita tiap hari. Sebelum kita tidur, ketika kita bangun tidur, kita lihat bagaimana keimanan kita dalam sehari ini. Apakah bertambah atau berkurang? Dan sungguh kita bersyukur ketika ada saudara kita yang menegur kita. Jangan justru marah. Kita bersyukur kalau kita ditegur oleh saudara kita. Ya, kita disuruh bersifat astagfirullah. Kita bersyukur, kau sekalian. Walaupun memang ada adab-adabnya dalam menegur. Ya, sebaiknya dengan japri misalnya atau apa. Tapi kalau kemungkaran di depan umum, maka diingkari juga di depan umum. Kalau terjadi seperti itu. Tapi kalau melihat masalahnya lagi, kita lihat dalam masalah seperti itu kita bisa japri misalnya, dan misalnya ajak, misalnya traktir dia berdua. Karena terkadang seseorang itu tidak mau menerima nasihat ketika bersama teman-temannya. Ajak dia sekali, ajak nongkrong, traktir dia makan misalnya, makan di warung, ngopi bersama. Ya, kita kasih tahu dia, wahai sahabatku, sebenarnya apa sih yang menghalangi kau sholat? Cerita, dia akan cerita itu insya Allah. Mungkin di depan umum dia akan tidak mau karena dia merasa malu. Kita mungkin tidak bisa berceramah di depan mimbar dan sebagainya, tapi dengan ini, subhanallah, dengan satu orang itu akan menjadi amal jariah kita, ikhwas sekalian, yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ke depan, justru dia akan menjadi pendakwah, mengajak yang lebih banyak lagi. Jangan sia-siakan walaupun satu orang. Jangan sia-siakan. Dia tidak hadir taklim misalnya, tanya lagi kenapa dia tidak hadir tadi, ada masalah tak, saya bantu. Tanya dia, kau sekalian, jangan biarkan, karena kita harapkan dia menjadi aset kita ketika kita sudah meninggal. Kita harapkan dia, ya, ketika kita
naudzubillah kalau dimasukkan ke dalam neraka. Kita mengharapkan syafaat-syafaat mereka. Jangan tinggalkan mereka, jangan biarkan. Terutama tentunya kita arahkan mereka mempelajari yang paling inti dulu, rukun Islam dan rukun iman. Jangan disibukkan dengan perselisihan-perselisihan yang ada. Sibukkan dengan rukun iman, rukun Islam, terutama tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar, mengaji yang baik. Arahkan sesuai dengan apa dia yang paling penting untuk dia, tentang adab dan sebagainya dalam menuntut ilmu. Ini perlu diarahkan semuanya. Ya, karena orang baru belajar, semangat belajar, sudah berani untuk mencela Ustadz Sipulan dan sebagainya, mentah di Sipulan. Ini tidak akan berkah ilmunya jamaah sekalian seperti ini. Karena dia sudah merasa sok dengan hal yang seperti itu, merasa lebih daripada yang lain, padahal baru belajar. Nauzubillah min dzalik. Para imam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah, begitu banyak kita lihat perbedaan pendapat di antara mereka, tapi Imam Ahmad rahimahullah senantiasa mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Subhanallah. Begini sebenarnya akhlak sesama dai, sesama tulabul ilm. Betul, akan terjadi kesalahpahaman, perselisihan karena akal kita berbeda-beda. Di dalam bermusyawarah pasti ada saja yang tidak sama pendapat kita. Kita maklumi. Jangan sampai gara-gara tidak sama pendapat kita, kita bertolak belakang lagi. Ini yang bisa menjadi syaitan masuk dan memporak-porandakan lagi kita, persatuan kita, kaum sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Baik, karena waktu sudah masuk, insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan. Sekali lagi, jangan pernah luput meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomahkan. Ya muqallibal qulub. Ketika kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah untuk istiqomahkan dalam ketaatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri kepadanya. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.